dan dia ternyata mantul di area rally base rally. Dan di bawah sini ada area konservatif, ada area drop base rally. Ya, jadi dua ini kalau misalkan belum ketembus ya dia masih bisa mantul ke atas ya, meneruskan trennya. Tapi jika nanti ketembus ya bisa jadi trennya udah mulai berubah untuk di H1. Tapi secara keseluruhan trennya masih uptrend. Dan sekarang udah di TP 1/1, belum nyampe di 1/2, dia masih sideways ya, dia masih sideways. Sebenarnya di sini ada drop base rally, ada DBR ya, ada DBR dan ada EMA 200-nya. Cuman harga masih merespon ini ya. Di sini ada drop base drop sebenarnya. Nah, ini ada rally base rally. Cuman ini cukup agresif ya, cukup agresif banget ya. Jadi menarik, cuman resikonya cukup besar ya. Nah, ini ya, udah di TP 1/3. Berhari-hari kita nunggu dan pada akhirnya 1/3 juga ya di final target. Dan sekarang nggak ada area yang cukup menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa kita akan disclaimer dulu sebelum kita mulai bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun, juga trading itu beresiko. Teman-teman wajib untuk analisa ulang dan cek ulang. Ya, teman-teman juga wajib baca disclaimer yang ada di running text atau yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai dari SAU USD. Nah, ini SAU USD sebenarnya trennya masih uptrend karena harga masih di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Kemarin kita punya beberapa area sebenarnya. Kemarin kita juga punya rally base rally di sini ya. Juga di atas sini ada drop base rally, cuman koreksinya cukup tajam ya. Tapi biasanya saya jarang ambil yang agresif, bahkan yang terlalu agresif ya. Biasanya saya ambil yang di konservatif atau yang di agresif. Dan teman-teman, ternyata harga mantul di area rally base rally ini. Nah, mantul di area rally base rally ini. Kenapa dia berhenti di sini? Kalau teman-teman cek di sini ada rally base rally dan di sini ada flip ya. Bukan flip. Di sini ada gap ya. Nah, ini ada gap. Ini tadi dini hari kalau nggak salah ini ya, ada gap di sini. Makanya rally base rally ini ketembus ya, dan dia ternyata mantul di area rally base rally. Dan di bawah sini ada area konservatif, ada area drop base rally. Dan kalau misalkan nanti ini bisa ketembus ya, kemungkinan untuk dia satu trennya udah mulai berubah sell ya. Tapi kalau misalkan belum ketembus ya, dia bisa memantul lagi ya sampai nanti ini ketembus ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ya, kalau ini nanti ketembus ya dia bisa ke atas lagi. Sini ada rally base drop. Nah, jadi koreksinya cukup tajam ya kemarin ya. Koreksinya cukup tajam sampai dia memantul di area rally base rally yang cukup agresif ya. Jadi dua ini kalau misalkan belum ketembus ya dia masih bisa mantul ke atas ya, meneruskan trennya. Tapi jika nanti ketembus ya bisa jadi trennya udah mulai berubah untuk di H1. Tapi secara keseluruhan trennya masih uptrend. Itu untuk di SAU USD H1, teman-teman. Kita akan lanjutkan. NZD CHF ini udah mulai uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita wait and see aja dulu. Di sini ada drop base rally ini yang masih sangat agresif ya, jadi ini cukup beresiko dan area ini sangat agresif ya. Di sini ada drop base rally. Masih marking aja ya, masih belum ngapa-ngapain, jadi kita masih tandai dulu bahwasanya di sini ada drop base rally ya. NZD CAD ini kemarin udah di TP 1/, belum sampai 1/1 ya. Belum sampai di 1/1 ya. Dia mantul karena di sini ada rally base rally ini yang kita bahas kemarin ya. Di sini ada rally base rally dan ini mau hampir SL dan nggak jadi ya, nggak tahu dia bakalan sampai ke TP 1/1 apa enggak ya. Final targetnya di sini 1/3 ya. Di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan agak jauh dari EMA 200, makanya ini masih area agresif sebenarnya.
Kita lanjut, Aussie JPY kondisinya lagi trennya nggak jelas. Euro CAD ini udah di tipe 1:2 ya, belum nyampe 1:3, dia koreksi lagi, bahkan kalau kita tarik ya dia masuk lagi ya. Dia masuk lagi. Nah, jadi area rally base rally ini cukup kuat ya, cukup kuat hingga direspon beberapa kali ya. 1 2 3 4 ya, 4 kali ya. Cuman kita masih belum nyampe di 1:3 ya. Nggak tahu dia bakalan nyampe atau enggak, atau bakalan berakhir SL ya. Kalau SL ya kita masih dapat profit ya. Kita set and forget aja. Tapi untuk sekarang nggak ada plan yang cukup menarik. Ini hanya plan yang udah jalan sebelumnya ya. Sekarang trennya lagi nggak jelas. USD CHF ini yang kita jelaskan kemarin ya. Kenapa dia bisa mantul berkali-kali? Karena di sini ada rally base drop dan ternyata ini udah jebol ya. Ini udah mantul berkali-kali ya. Dan sekarang kondisinya lagi nggak jelas. GBP NZD ini udah mulai downtrend, tapi masih belum terbentuk dengan bagus ya. Masih nggak ada area yang cukup menarik sih. Aussie USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, dan kemarin kita punya beberapa area dan ternyata ini udah memantul di sini ya. Memantul di sini. Alasannya dia memantul di sini karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, dan sekarang udah di TP 1:1, belum nyampe di 1:2, dia masih sideways ya, dia masih sideways. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Euro Aussie ini kondisinya sekarang lagi sideways ya, nggak ada area yang cukup menarik. GBP USD ini kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik ya. Kalau teman-teman cek di sini kenapa dia mantul, di sini ada drop base rally kecil ya, tapi kita pas nggak ambil ya, nggak kelihatan juga, nggak terlalu bagus, tapi dia menghargai ini ya, menghormati. Di sini ada drop base rally. Nah ini ya, di sini ada drop base rally ya, dia mantul ya, cuman kita nggak ambil karena terlalu kecil, juga nggak terlalu kelihatan kemarin, nggak terlalu bagus juga ya. Tapi alasan dia mau mantul karena di sini ada drop base rally. USD CAD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Sebenarnya di sini ada drop base rally, ada DBR ya, ada DBR dan ada EMA 200-nya. Cuman harga masih merespon ini ya. Di sini ada drop base drop sebenarnya. Kalau kita garis ya, di sini ada drop base drop. Ya, ada drop base drop. Ya, cuman kita kemarin nggak ambil di sini karena masih terlalu agresif ya. Jadi kita masih marking di area drop base rally ini yang ada EMA 200-nya. Kita lanjut, BTC USD kondisinya sekarang lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita marking di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya ya. Dan ternyata di sini ada lagi area yang paling agresif ya. Di sini ada rally base rally juga. Nah, ini ada rally base rally juga. Nah, ini ada rally base rally juga. Nah, ini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Cuman ini cukup agresif ya, cukup agresif banget ya. Jadi menarik, cuman resikonya cukup besar ya, karena di EMA 20-an ya. Ya, kita wait and see aja ya untuk yang di sini, dan ini terlalu agresif. Kalau teman-teman suka yang agresif-agresif, yang paling agresif ya, area ini cukup menarik. USD JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas. NZD JPY kondisinya juga lagi nggak jelas ya. Dia bisa mantul berkali-kali di sini. Kenapa? Ini kita bahas berkali-kali karena di sini ada drop base rally. Cuman sekarang areanya nggak jelas. Dan kalau teman-teman lihat ini kenapa dia bisa berhenti di sini ya. Dia tertahan ini ya, tertahan rally base drop. Nah ini ya, tertahan rally base drop. Oke, kita lanjut. GBP JPY kondisinya lagi sideways ya, nggak ada area yang cukup menarik. GBP CHF juga sama, kondisinya lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. GBP CAD ini juga kondisinya kurang begitu menarik, nggak ada area yang cukup bagus juga.
GBP AUD juga lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. Euro NZD juga kondisinya masih kurang jelas dan nggak ada area yang cukup menarik juga. Euro JPY lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. Dia tertahan di rally base drop di sini dan ini tertahan di drop base rally. Nggak ada area yang cukup menarik. Euro GBP juga nggak ada area yang menarik ya, ini lagi sideways areanya. Euro CHF juga kondisinya lagi belum jelas. CHF JPY ini udah di tipe 1:1 ya, dan dia ternyata koreksi ini mau SL ya. Kalau SL ya kita safety target ya, kita tunggu aja. CAD CHF ini udah di tipe 1:2 dan sekarang masuk ke dalam area lagi. Nah, ini dia mantul lagi di area ini. Tapi ini udah di tipe 1:2. Kalaupun nanti kena SL ya kita masih profit, tapi kalau kena di final target ya kita untungnya bertambah ya. CAD JPY kondisinya lagi nggak jelas. AUD NZD, nah ini udah berhasil di TP 1:3. Nah ini ya, udah di TP 1:3. Berhari-hari kita nunggu dan pada akhirnya 1:3 juga ya di final target. Dan sekarang nggak ada area yang cukup menarik. AUD CHF trennya lagi nggak jelas. AUD CAD ini udah di TP 1:2 dan belum nyampe 1:3, dia koreksi, ini mau SL tapi nggak jadi, dia kembali lagi, nggak tahu dia bakalan sampai atau enggak. Kenapa kita ambil ini? Karena di sini ada drop base rally yang searah dengan trennya uptrend saat itu dan cukup dekat dengan EMA 200, harga masuk 1:2, belum sampai 1:3 dia turun lagi dan ini naik lagi, tinggal nunggu di 1:3-nya. NZD USD kondisinya udah mulai uptrend tapi nggak ada area yang cukup menarik ya. Euro USD kondisinya lagi nggak jelas ya, kondisinya lagi nggak jelas. Dan kembali ke SAU USD lagi yang pertama kali kita bahas ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi dan plan-plan yang kita temukan tadi itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jika teman-teman contek, resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text atau yang ada di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe dan share. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.